masih bersama kami di Edi Eleven Show. Pemirsa, sekarang kita akan berbincang-bincang tentang teknologi atau cyber security. Jadi latar belakangnya seperti ini ya. Memang kita ketahui bahwa teknologi telah membawa evolusi pada sistem pertahanan suatu negara. Nah, pemanfaatan teknologi informasi atau kita bilang IT atau TI ya secara luas di berbagai sektor termasuk sektor pertahanan itu menciptakan sasaran ancaman baru. Karena dengan menggunakan teknologi informasi ini, maka kita juga harus dapat menjamin dan juga menjaga keamanan dan juga pertahanan dari sistem informasi yang kita gunakan. Nah, hal ini mengubah teknologi informasi menjadi sebuah matra pertahanan sendiri semestinya yang disebut sebagai matra dunia maya atau cyber defense. Lalu sebuah kajian mengenai cyber defense menjadi sangat diperlukan untuk mendapatkan gambaran apa yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk meningkatkan keamanan dan juga pertahanan pada matra ini jika Indonesia akan memanfaatkan teknologi informasi terutama dalam kegiatan yang mengintegrasikan seluruh kekuatan dan juga pengelolaan negara. Untuk berbincang lebih dalam lagi mengenai cyber security ini pemirsa, saya sudah menghadirkan beberapa tamu kita pagi hari ini. Ada Bapak Kemal Pratman, ya, Asdep dari Iptek Industri Strategis Kemenristek Ristek. Selamat pagi Pak, dan juga ada Mas Ruby Alamsyah, ini sudah sering di Metro TV nih, praktisi IT. Mungkin saya mau ke Mas Ruby dulu sebentar untuk kurang lebih memberikan kepada kita dan juga pemirsa Eleven Show seputar ancaman seperti apa sebenarnya yang sekarang sudah ada di Indonesia berkaitan dengan cyber security ini atau cyber crime barangkali ya. Ke arah masyarakat atau ke arah government? Gitu? Ke arah masyarakat lalu kemudian ke arah government. Kalau ke arah masyarakat sih sepanjang pengetahuan saya saat ini IT security awareness atau kesadaran akan keamanan IT masih sangat rendah. Masih sangat rendah. Indonesia usernya masih banyak yang hanya sebagai pengguna, sebatas pengguna, tapi tidak tahu cara mendefense atau menjaga keamanan data pribadinya, emailnya. Mengukurnya itu gimana? Misalnya bahwa saya belum cukup aware untuk ngerti tentang bagaimana mengamankan penggunaan internet saya. Oke, salah satu yang paling banyak terjadi adalah orang melakukan melakukan kegiatan menggunakan jejaring sosial media, Twitter, Facebook gitu kan, dan lain-lain. Tetapi tidak sadar akan informasi yang dia sampaikan, informasi yang dia taruh di sana, bahwa informasi-informasi yang cukup pribadi, yang rentan bagi kehidupan pribadi atau keluarganya itu ada di sana. Contohnya seperti ini, saat ini untuk misalnya ada kriminal mau melakukan penculikan terhadap orang tertentu, anak atau orang tertentu. Kalau zaman dulu tuh orang harus memantau rumahnya, dipantau jalan segala macam. Tapi kalau sekarang bisa gampang, karena IT security awareness-nya lemah di Indonesia, banyak orang agak narsis, tapi memberikan memberikan informasinya lengkap di sosial media dia. Saya sedang di sini, saya sedang saya anak sekolah di sini, jam ini, tiap hari. Jadi kalau pelaku kriminal itu bisa melakukan online profiling. Jadi tinggal melihat saja kegiatannya di sosial media itu, betul, ya, status-statusnya, baru dia bisa saja berpikir jahat dari situ, begitu seperti kan? Itu. Jadi contoh kalau tampilan satu keluarga foto di sebuah negara lagi liburan gitu ya, itu bisa sebagai online profiling bagi kriminal. Oh, rumah ini kosong karena satu keluarga full lagi ada di luar. Jadi kan kalau udah sadar seperti itu, mungkin boleh saja kita melakukan hal itu, tapi kita sudah mempersiapkan preventifnya. Yang terjadi adalah tidak sadar akan keamanan itu dan dampaknya bisa sangat luas. Terus penggunaan email gratis yang juga kurang tidak aman atau tidak dioptimalkan keamanannya, sehingga sangat mudah untuk dilakukan dihack emailnya, dibajak emailnya. Itu memang hacking itu tuh mitos atau enggak sih? Saya agak-agak. Ya, kalau hacking itu bisa gitu. Ada orang bisa nge-hack email saya, kemudian juga kita tahu lah ada tokoh-tokoh politik atau bahkan selebritis gitu, betul, kan yang di-hack email. Itu memang kenyataannya seperti itu. Memang kenyataannya, dan sering saya praktekkan baik di seminar di internal government atau di sebuah kampus. Sering kita praktikkan hanya kurang lebih 5 menit atau 10 menit maksimal kita bisa lakukan hacking terhadap email gratisan Yahoo, Gmail. Serius Mas Ruby? Serius, sangat serius.
Semalam aja ada rekan yang Facebook dan Yahoo-nya lupa passwordnya. Kita lakukan nggak sampai 10 menit dapat email Yahoo-nya kembali, dapat Facebook-nya kembali. Apalagi kalau selevel ada negara tertentu untuk bertujuan mendapatkan data kepada pejabat publik. Itu baru kita person to person, person ya. to person. Belum dari misalnya ada negara menuju ke negara gitu begitu untuk cari informasi lebih lebih dalam lagi tentang. Jadi ini isu serius kalau begitu ya Pak Kemal ya. Jadi bahwa ini bukan hanya masalah pribadi aja tetapi juga bisa berhubungan dengan masalah negara juga begitu. Betul. Jadi sebetulnya kan pemanfaatan TIK ini bisa jadi positif dan negatif ya. Jadi yang negatifnya banyak misalkan bukan hanya untuk keamanan pertahanan negara saja, tetapi juga misalkan untuk infrastruktur ya. Infrastruktur buat pangan, energi dan sebagainya itu sudah memang include di sana, itu ada sistem informasinya. Nah, kalau kena itu dampaknya itu yang cukup besar. Sebetulnya itu yang dampak-dampak seperti itu ya. Makanya kita harus memperhatikan mulai dari sistemnya. Jadi memang kalau security kan ada masalah sistem ya, ada masalah sistem dan juga masalah manusianya. Jadi masalah manusia tuh salah prosedur. Jadi kesalahan sebagai contoh misalkan tadi penggunaan email ya, email yang gratis. Kemudian juga misalkan ada prosedur yang membuang sesuatu gadget gitu ya, atau komputer yang berisi data itu dibuang begitu saja. Nah itu yang memang sifatnya adalah mencuri data ya, mulai dari sisi untuk ekonominya, data pribadi misalkan untuk nanti ada bukan penculikan Pengkopian data gitu. Dan sebagainya itu. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan sektor TIK ini akan sangat berpengaruh untuk negara gitu ya. Ya kalau kita ambil coba lebih jauh lagi, tadi kan masalah pribadi lah, masalah orang-orang gitu. Negara itu apa pentingnya kita untuk tahu bahwa kita perlu memikirkan tentang cyber security. Ya. Jadi sebetulnya filosofi dari kenapa sih dibutuhkan dari cyber security ini ya, sebetulnya ada beberapa permasalahan ya. Yang pertama adalah bahwa data dan informasi saat ini merupakan satu aset yang sangat berharga. Jadi kita harus merubah mindset sekarang berpikir bahwa data informasi itu adalah aset yang harus dijaga gitu. Aset yang harus kita jaga. Hal kedua adalah bahwa masa ke depan ya, masa globalisasi seperti itu adalah kita perlu kompetisi. Jadi kompetisi yang terkait dengan, karena mengarahnya itu kan akan TIK itu sangat berpengaruh di sana. Kompetisi apabila kita tidak baik dengan sistem, dengan prosedur dan sebagainya terkait dengan security, mana mau sih orang menggunakan misalkan bank sudah bobol gitu kan, nggak mungkin kan, seperti itu kan. Jadi itu kompetisi itu nanti larinya seperti itu. Kemudian hal yang lebih jauh lagi adalah sekarang saat ini beberapa negara sudah tidak memikirkan wacana 3 wahana. Jadi wahana darat, wahana laut, wahana udara. Tidak. Dia ada satu wahana lagi yang namanya cyber. Jadi sudah memikirkan seperti negara-negara maju. Contohnya adalah di US ya, sama di Inggris. Dia sudah punya secara terstruktur ya, yang menangani secara defense. Maupun dia bisa meng-attack gitu. Jadi beberapa negara ada yang memiliki kemampuan dia hanya mempertahankan saja, ada yang bisa tidak sama sekali, ada yang sudah bisa di atas itu, ada dia bisa melakukan penyerangan. Nah ini yang terstrat. Bisa kasih contoh nggak nanti? Misalkan yang di Amerika itu di 2009 gitu ya, mereka membangun sebuah badan itu yang namanya security apakom gitu loh ya. Itu Obama sendiri tuh yang itu kan. Itu di bawah direktorat NSI itu ya Pak ya, NSI itu ya. Nah, sama-sama di Inggris juga sama seperti itu. Jadi mereka sampai membangun badan seperti itu. Badan seperti itu. Nah sekarang di Indonesia nih. Nah ini di Indonesia nih. Apa kabar Indonesia? Apa kabar Indonesia? Dijawabin nanti setelah jeda pariwara yang satu ini, tetap bersama kami. Didukung oleh Ya, masih bersama kami di Edi Eleven Show. Tadi kita berbincang di Apa Kabar Indonesia nih tentang
apa namanya awareness dari pemerintah lah sekarang juga katakan seperti itu, ya, awareness dari negara tentang cyber security ini. Mas Ruby mungkin bisa jawab dulu. Ya, kalau menurut saya sekarang ini mau nggak mau memang pemerintah harus melek terhadap cyber security, cyber defense dan lain-lain karena ini seperti Pak Kemal tadi bilang cyber ini atau dunia internet ini adalah wahana baru, Suatu dunia baru sebuah gitu dunia ya. baru. Sehingga salah satu contoh yang paling riskan adalah bagi pihak asing yang mau melakukan intelligent gathering information atau mencari data intelijen, mereka tidak perlu lagi mendatangkan intel-intel lapangannya untuk menyusup. Mereka cukup melakukan hacking, melakukan terobosan, menerobos ke sistem-sistem departemen pemerintahan kita yang saat ini yang sangat lemah. Kita di para praktisi IT security ini sudah sering kali memberitahukan kepada pemerintah bahwa banyak sekali departemen-departemen pemerintahan yang sangat lemah security-nya. Nggak perlu sekelas NSA, nggak perlu sekelas FBI di Amerika. Hacker-hacker lokal pun gampang, bukan hacker Sudah untuk bisa membajak Betul. data-data tersebut. Nah, yang gitu. paling pentingnya kalau ada hacker yang membobol untuk mengambil data tapi dia tidak terlihat, tidak tercover media, tidak diketahui, nah, itu yang sangat Itu yang riskan. bahaya Itu yang malahan, sangat ya. bahaya, betul. Oke. Jadi sangat mudah orang mendapatkan informasi. Misalnya sekarang kita berbincang, saya ambil contoh mungkin juga pemirsa Eleven Show masih ingat tentang kasus WikiLeaks misalnya. Anda bisa melihat ada hubungan tidak sih WikiLeaks dengan cyber security ini? Ya, WikiLeaks kalau saya pribadi menganggap kebocoran informasi misalnya terhadap presiden kita beberapa bulan yang lalu, menurut saya yang salah itu bukan WikiLeaks. Menurut saya juga yang salah juga bukan kedutaan Amerika, karena kedutaan Amerika atau pihak asing manapun kerjaannya memang melakukan gathering intelligent information gitu kan. Yang salah adalah kita sebagai user, kita sebagai individunya yang tidak aware terhadap IT security, terhadap keamanan apapun. Nah, waktu itu yang terjadi adalah menurut saya karena tidak aware atau kesadaran IT security-nya lemah, melakukan komunikasinya masih Terlalu terbuka. ya menggunakan komunikasi yang mudah disadap, menggunakan jaringan internet yang tidak secure dan lain-lain, sehingga bisa tersadap kan oleh pihak lain. Pihak lain itu data bocor ke WikiLeaks. Itu mudah ya bisa melakukan hal itu ya, penyadapan seperti kalau itu. di Indonesia saat ini masih sangat mudah, karena kan kita bisa dibilang masih baru, masih awam, masih sebagai user, belum tahu dampaknya, belum tahu celah-celahnya yang sangat detailnya. Pak Kemal, ini melihat tadi fakta yang dibeberkan oleh Mas Ruby begitu. Kesiapan kita kurang lebih sudah di mana posisinya untuk bisa menuju yang tadi Mas Ruby sampaikan? Jadi kalau bicara kesiapan gitu ya, kesiapan tadi udah ketahuan lah sama Mas Ruby juga bahwa kita tuh sebetulnya pada prinsipnya sudah ada, tapi belum Optimal. belum siap sebetulnya. Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Kalau kita ngelihat peran pemerintah ya dari sisi security, sebetulnya ada payung hukumnya nggak? Payung hukumnya sudah ada. Ya, turunan-turunannya itu yang harus kita bereskan lagi ya. Walaupun misalkan payung hukum itu Undang-Undang ITE ya, yang 11 2008. Kemudian telekomunikasi, ya. Kemudian ada PP juga tentang terkait dengan telekomunikasi juga gitu ya, yang mewajibkan seluruh pelaku operator dan sebagainya itu wajib melindungi sistem ya. Sistem itu ada kata-kata seperti itu. Kemudian ada tidak kalah pentingnya adalah masalah ISO ya, yang buat manajemen informasi keamanan, kemudian juga bagaimana tata kelolanya kita sudah punya juga, diadopsi dari ISO menjadi SNI, Standar Nasional Indonesia. Kemudian setelah itu ada itu, kita tidak kelembagaan juga ada, kelembagaan seperti Bareskrim ya, punya. Kemudian lembaga sandi negara ada, Kominfo ada, ya, lembaga-lembaga riset yang bersama-sama Ristek, Kementerian Negara Riset dan Teknologi juga memiliki lab dan sebagainya gitu ya. Tapi ini masih ada kelemahan-kelemahan. Yaitu misalnya? Kelemahan misalkan siapa sih yang betul-betul tanggung jawab gitu ya. Jadi misalkan ID CRT hanya memonitoring dan sebagainya gitu. Dia tidak bisa Bareskrim dia hanya mengakses untuk kalau ada hal-hal darurat gitu ya, seperti itu. Kemudian lembaga sandi negara mungkin lebih mengarah kepada keamanan
data Jalur, dan ya. jalurnya seperti itu. Nah ini belum tersatu, belum menjadikan satu kesatuan gitu. Seperti Jadi masih apa namanya sporadis gitu ya, ada di Nah, ini yang mana-mana gitu ya. perlu koordinasi ya. Jadi bagaimana nanti kelembagaannya bagaimana, terus turunan-turunan nanti misalkan untuk kita bisa aturan main itu sudah ada untuk mendefense, untuk mempertahankan. Tapi kalau misalkan ada serangan kita harus melakukan sesuatu itu ya, Serangan balik gitu. serangan balik gitu ya. Nah itu belum ada aturan-aturan main kita. Masih belum ada seperti itu. Jadi kita malah ITE-nya sendiri masuk kontroversi juga. Terus juga ada program tadi yang terkait dengan program apa namanya tuh peningkatan kepedulian. Jadi ini penting juga gitu ya. Jadi misalkan hal-hal kecil adalah bagaimana menggunakan internet secara sehat ya, yang digagas oleh Secara aman, Pak, ya? secara aman, bukan secara sehat, ya, secara Kalau aman sehat. oleh teman-teman komunitas dan kominfo gitu ya. Ini yang harus bentuk-bentuk seperti ini ya, supaya kita tidak hanya jadi penonton saja, tapi juga kita nanti akan bisa agar risetnya maju, industrinya Apalagi maju. maksudnya Indonesia kita kenal punya sumber daya manusia IT yang luar biasa begitu ya. Nah, dengan SDM yang hebat seperti ini kok malahan sepertinya di tingkat negara gitu ya masih belum advance gitu. Nah, di mana ini sebenarnya gapnya? Nanti kita bahas ya di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di AD11 Show. Didukung oleh Ya, pemirsa masih bersama kami di 8-11 Show. Kita masih memperbincangkan ini topik yang sangat seru sekali. Ternyata kita sekarang melek ya tentang pentingnya cyber security gitu. Setelah ini dianggap, saya yakin oleh banyak orang, satu topik yang takut untuk dibicarakan, tabu untuk dibicarakan. Karena ya tadi ya, ITE sendiri sekarang masih kontroversi begitu kan. Ada yang setuju, ada yang tidak begitu. Jadi masalahnya menurut Anda ini ada di kesadaran dari masyarakat juga ya, kesadaran dari masyarakat, dari pemerintah, dari anggota dewan juga barangkali gitu kan yang membuat undang-undang, yang menganggarkan dana juga. Apakah ada di situ? Perlukah program untuk menyadarkan rakyat Indonesia tentang pentingnya ini semuanya? Pak Kamal. Sebetulnya paling penting itu adalah tadi yang utama itu adalah masalah program penyadaran ya, penyadaran masyarakat, Meningkatkan awareness gitu ya. awareness gitu ya, bukan hanya kita pakai internet yang baik ya, secara baik, tetapi juga bagaimana nanti pemanfaatan program-program pemerintah yang berikutnya ya. Contohnya misalkan EKTP lah ya. EKTP kan sekarang lagi sibuk-sibuknya gitu betul. ya. Dan EKTP itu kan nanti digunakan untuk macam-macam. Itu masalah security. Itu gimana sangat juga penting tuh, karena terkait dengan masalah tadi kekayaan informasi kita punya. Jadi jangan sampai disalahgunakan data penduduk itu ya dan sebagainya. Walaupun secara prosedur sistem iktp itu sudah ada dari sisi servernya, aplikasinya, sampai dengan cardnya, ada inskripsinya, ada identifikasi buat otorisasi ya, itu macam-macam. Tapi apabila nanti berkembang untuk pemanfaatan banking, untuk tol, untuk kesehatan, untuk macam-macam pajak dan sebagainya, karena itu kan lintas sektoral ya, makin banyak itu makin. Nah, kita sudah siap belum sih sampai ke arah sana? Secara teknologi sudah siap, secara teknologi kita sudah siap. Cuman bagaimana hal itu bisa terimplementasikan oleh kita semua gitu ya. Jadi tunggu nih, maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana? Teknologi udah siap terus tergantung sama kitanya. Kalau kemampuan tadi ya, kemampuan secara perorangan, ada hacker, ada kemampuan itu sudah orang-orang muda kita tuh udah mampu. Canggih-canggih ya. Canggih-canggih gitu ya. Tapi bagaimana ini terstrukturkan? Jadi bagaimana nanti security bisa menumbuhkan bukan hanya sebagai penonton, tapi security ini bisa menjadikan satu industri di kita. Jadi kita tidak hanya sebagai penonton. Itu yang penting. Bagaimana ini menjadi keamanan buat masyarakat. Gitu. Itu yang penting. Jadi secara teknologi ya, tapi bagaimana nanti diimplementasikan. Nah ini yang harus harus pekerjaan pemerintah, swasta dan masyarakat gitu. Seperti itu. Jadi langkah selanjutnya tuh Mas Ruby gimana? Apakah kita perlu membuat semacam ya kayak di Amerika begitu ada badan khusus yang mengurusi masalah cyber security atau apa? Kalau usulan saya pribadi, saya melihat best practice-nya di negara-negara maju, memang kita ada kekurangan sedikit, yaitu
kewenangan penegak hukum atau kewenangan badan tertentu yang bisa optimal melakukan cyber defense. Saat ini belum ada. Kewenangannya masih banyak kan di Polri, masih banyak kan, padahal mereka tugas tupoksinya masih yang ke arah internal Indonesia ya. Nah, menurut saya Departemen Pertahanan maupun Mabes TNI perlu diturut untuk menjaga keamanan negara via cyber via dunia maya ini. Nah, jadi mungkin kita akan perlu nanti adalah sebuah cyber army, yaitu bisa di bawah Dephan, bisa di bawah TNI gitu ya. Nah, karena salah satu tugas TNI kan memang menjaga keutuhan NKRI. Nah, dari dunia maya ini sebenarnya NKRI juga bisa pecah atau bisa amburadul kalau data-datanya bocor ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, sehingga diperlukanlah itu cyber army. Cyber army atau kita misalnya nanti udah ada punya badan khusus, jadi alert itu jauh lebih cepat, lalu bisa actionnya jauh lebih tepat, decision maker dan lain-lain. Itu berdampak panjang banyak sebenarnya. Tapi saat ini kita belum punya elemen tersebut, sehingga dimanfaatkanlah dari pihak-pihak yang luar seperti itu. Pak Kemal, satu pandangan tidak dengan Mas Ruby tentang hal ini? Ya, memang saya sepandangan, tapi ada beberapa hal seperti ini ya. Jadi memang cyber itu orang-orang hacker ini apakah memang harus secara struktur dibentuk ataukah memang harus ini gitu ya, harus ya udah apa adanya, dibebaskan sebegitu aja. Pemikiran saya adalah harusnya memang diserahkan saja yang hal-hal seperti itu, tapi pemerintah memiliki satu badan lah ya, satu badan yang memang menangani masalah khusus seperti ini. Jadi tidak bercerai-berai seperti yang tadi, tetapi memang khusus untuk penanganan masalah cyber untuk masalah kedepannya seperti itu. Gitu. Baik Pak Kemal, Mas Ruby terima kasih nih Pak sudah hadir di Eleven Show. Sekarang juga kebetulan sekarang sudah ada informasi dari teman-teman kita di lapangan bahwa proses vonis ya terhadap Jaksa Siru Sinaga sudah akan dimulai dengan Hakim Albertina Hau. Kita akan langsung ikuti persidangannya sekarang. Kita lihat langsung menuju ke sana. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkan dari segala segi, baik kepentingan masyarakat atau negara maupun bagi kepentingan terdakwa sendiri. Menimbang bahwa dalam perkara ini, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan apa yang timbul dalam masyarakat akibat perbuatan terdakwa, tetapi juga peran terdakwa dalam terjadinya tindak pidana. Menimbang bahwa terdakwa sebagai jaksa peneliti dalam menjalankan tugas tidak menjadi tanggung jawab terdakwa sendiri, karena masih ada jaksa peneliti lainnya dan atasan terdakwa yang ikut bertanggung jawab dan dapat melakukan koreksi terhadap pekerjaan terdakwa. Menimbang bahwa di samping itu pula terdakwa sebagai aparat penegak hukum seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam penegakan hukum, namun terdakwa telah melakukan sebaliknya yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan penegakan hukum. Menimbang bahwa memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa tersebut di atas, majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, selain sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, juga dalam hal-hal tertentu secara tidak langsung terdakwa menunjukkan penyesalannya. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka majelis hakim dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana yang layak, patut, dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sesuai dengan dakwaan penuntut umum dan terbukti di persidangan, bukan sebagai balas dendam, tetapi sebagai pembinaan bagi diri terdakwa. Menimbang bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, oleh karena dilakukan berdasarkan undang-undang, maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali selama terdakwa dirawat inap di rumah sakit. Karenanya cukup beralasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa nomor urut 1 sampai dengan 23 yang berupa fotokopi berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara ini tetap dilampirkan dalam berkas perkara. Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya pasal 21
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Mengadili, menyatakan terdakwa Sirus Sinaga SHM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, merintangi secara tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap terdakwa dalam perkara korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 150 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali selama terdakwa dirawat inap di rumah sakit. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa urutan 1, nomor urut 1 sampai dengan 23 tetap dilampirkan dalam berkas perkara. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2011 oleh Albertina SHMH sebagai Hakim Ketua, Min Trisnawati SHMH, Dr. H. Duduswara SHMH, Anwar SHMH dan Ugo SHMH sebagai hakim-hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 oleh Hakim Ketua beserta hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Fatoni SH Panitra Pengganti dengan dihadiri oleh Edi Rakamto SHM dan kawan-kawan para penuntut umum dan terdakwa didampingi tim penasehat hukumnya. Demikian putusan dari Majelis Hakim. Terhadap putusan ini, saudara terdakwa maupun penuntut umum mempunyai hak yang sama. Apabila tidak menerima putusan ini, dapat mengajukan upaya hukum banding sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu dalam tenggang waktu 7 hari sejak diucapkan. Demikian. Jadi seluruh rangkaian pemeriksaan perkara ini dan persidangan perkara ini telah selesai dan sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang.